Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1512. Buddha memperoleh 3 tubuh yang memenuhi seluruh alam semesta. Alam semesta adalah luas tak berbatas, sebagaimana pencerahan agung dengan kekosongan sejati. Melalui kebenaran dari lenyapnya sebab penderitaan, memperoleh jalan menuju pembebasan. Lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki adalah tak terhingga dan tak berbatas. Sifat dharma dari pembebasan memenuhi seluruh alam semesta. Bersungguh hatilah. Alam semesta adalah luas tak berbatas, sebagaimana pencerahan agung dengan kekosongan sejati. Apakah kita dapat merasakannya? Alam semesta sangatlah luas dan tak terbatas. Baru-baru ini, kita terus mengatakan mencakup semua alam dharma di seluruh alam semesta. Usia Buddha tidak terbatas. Buddha berkali-kali datang ke dunia selama kalpa yang tidak terhitung, mencakup alam semesta dan semua alam dharma. Sebelumnya juga telah membahas 3 tubuh. Tubuh Dharma atau Dharmakaya, tubuh balasan atau Sambhogakaya, dan tubuh perubahan Nirmanakaya. Tidak ada satu tempat yang tidak ditempati. Kita dapat menghayati alam semesta yang luas tak terbatas. Sedemikian luasnya, tidak dapat diukur batasannya. Kebijaksanaan Buddha juga sama. Pencerahan agung dengan kekosongan sejati. Kita senantiasa mengatakan Dharma bajik terkondisi kembali ke Dharma tak terkondisi. Kita semua harus terus-menerus mengingatnya kembali. Mengingat kembali Dharma yang sudah didengar. Harus mengingatnya. Selain itu, Dharma hendaknya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdengar kekosongan, tetapi terus-menerus memberitahukan semua orang tentang keberadaan menakjubkan. Keberadaan yang menakjubkan. Kita sendiri harus melakukan kebaikan ini. Harus melakukan perbuatan bajik terkondisi. Menggenggam waktu dalam usia kita. Kita adalah makhluk awam. Beberapa hari ini terus-menerus mengatakan kepada semua orang, hari terus berlalu dan usia makin berkurang. 1 hari yang dilalui berarti berkurangnya 1 hari dalam hidup kita. Tetapi kita mendengar Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Sering mengatakan, jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Jika kamu tidak mengalami suatu masalah, bagaimana kamu bisa merasakan Dharma ini? Dharma, hakikat Dharma, bukanlah sesuatu yang hanya untuk didengar. Kita harus benar-benar menghayatinya. Dan pemahaman ini harus berasal dari berpadunya antara permasalahan dan kebenaran. Sama halnya seperti para ilmuwan, mereka juga harus melakukan penelitian. Mereka meneliti dengan memadukan banyak hal. Sebelum mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah realitas fisika, terlepas dari aspek fisiologi ataupun fisika, kita harus bersungguh hati dalam pengalaman yang kita alami. Sehingga kita benar-benar dapat memahami prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dan hanya dengan begitulah kita baru benar-benar dapat memperolehnya. Jika tidak, segala prinsip kebenaran akan menjadi sangat kabur. Prinsip kebenaran pada dasarnya tanpa esensi dan tanpa karakteristik. Tetapi segala sesuatu mengandung prinsip kebenaran di dalamnya. Prinsip kebenaran dari kekosongan. Penyatuannya adalah kebenaran dari keberadaan. Sebuah benih membutuhkan tanah. Setelah masuk ke dalam tanah, ia membutuhkan udara, kehangatan, membutuhkan zat air dan sebagainya.
Ketika sebab dan kondisi ini bertemu, benih itu kemudian akan menjadi tunas pohon. Seiring berjalannya waktu, tunas pohon itu akan tumbuh menjadi pohon besar dan akan menjadi pohon berbatang tebal. Pohon yang berusia 1000 tahun juga berawal dari sebuah benih. Ketika benih sebab mendasar bertemu dengan sebab dan kondisi dan kemudian bersatu, sehingga ada pohon besar ini, supaya kita dapat memahaminya. Ketika kita merentangkan tangan untuk memeluk pohon ini, sebenarnya jika ditelusuri asal-usul pohon ini, itu adalah berasal dari gen benih itu. Disinilah sumber dharma itu berada. Sebenarnya, apakah sumber dharma itu dari benih yang berwujud? Itu adalah prinsip kebenaran yang terkandung di dalam benih itu. Sama halnya dalam belajar Buddha Dharma, bagaimana kita mencapai kebudaan dan mendapatkan pencerahan agung, dan menghayati prinsip kekosongan sejati. Pencerahan Sang Buddha menjangkau seluruh alam semesta dan memenuhi seluruh alam Dharma. Ini juga memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam banyak kehidupan, masuk bergabung ke kerumunan orang. Bersumbangsi dengan cinta universal tanpa pamrih, beliau menjadi saksinya. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dengan demikian, Sang Buddha telah mencapai pencerahan. Beberapa hari ini, kita telah berulang-ulang mendiskusikan tentang ini. Setelah 6 tahun praktek penyiksaan diri, akhirnya ketika beliau duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi, beliau melihat bintang yang terang di malam hari, dan seketika mencapai pencerahan. Seketika itu beliau menjadi satu dengan alam semesta. Karena demikian, beliau tiba-tiba menjadi satu dengan waktu, ruang, dan semua hal di alam semesta. Inilah perasaan memiliki. Kondisi batin hening dan jernih. Tekad seluas alam, hampa tiada berbatas. Kita sering membicarakan tentang ini. Kita semua sudah sering mendengarnya. Kita seharusnya bisa mengerti dengan jelas dan sangat familiar. Apakah kita semua menghayatinya? Inilah yang kita pelajari dari apa yang Sang Buddha katakan dalam aspek jejak 14 bab sutra sebelumnya. Mengajarkan tentang aspek jejak. Bagaimana Sang Buddha melewati kalpa sebanyak butiran debu. Beliau berulang kali kembali atau bolak-balik ke dunia. Datang dan pergi di antara para makhluk. Jadi, beliau menghayatinya, mengalaminya. Karena demikian perwujudannya yang terakhir menunjukkan kelahiran, meninggalkan kehidupan berkeluarga, praktek keras, dan juga menunjukkan pencapaian pencerahan. Pencapaian pencerahan dengan seketika. Beliau menantikan untuk bisa berbagi perasaan seperti itu kepada setiap orang. Makhluk hidup pada dasarnya merupakan makhluk awam. Kita telah mengakumulasi kerisauan dan ketidaktahuan. Sedang Buddha mengakumulasi pengalaman. Maka sebagai orang berpengalaman yang telah berhasil dan sudah tercerahkan, lalu bagaimana dengan kita? Masih kebingungan tanpa punya kendali. Berputar-putar mengikuti kerisauan dan ketidaktahuan. Dalam alam manusia, mengalami penderitaan akibat cinta, benci, asmara, dendam, berkumpul dengan yang tidak disukai, dan berpisah dengan yang dicintai. Mengikuti nafsu keinginan asmara, sehingga kita mengalami sengsara tak terperikan. Pencerahan dari Buddha, pencerahan seketika yang diakumulasi melalui kalpa sebanyak butiran debu. Kondisi batin demikian hendak dibagi dengan kita. Batin dari Buddha dan para makhluk adalah tiada beda. Kita makhluk awam, maka semua dibedakan. Namun Buddha hendak memberitahu kita bahwa tiada beda. Tiada beda ini harus ditelusuri kembali asal-usulnya.
Saat lengan kita memeluk pohon ini, dia hendak menyampaikan kepada kita bahwa sebatang pohon ini hendak menyampaikan bahwa sebabnya adalah sebutir benih ini. Tiba-tiba kita berpikir, apakah pohon ini berasal dari sebutir benih ini? Sulit bagi kita untuk percaya. Kita membutuhkan penjelasan yang mendetail. Namun, tanpa ada benda yang nyata, bagaimana orang bisa percaya? Seperti kelompok besar dari para bodhisattva. Bodhisattva Maitreya terus mengajukan keraguan tanpa henti. Dia tak dapat percaya begitu saja. Ia membuat sebuah perumpamaan dari seorang pemuda berusia 25 tahun, menunjuk kepada sekelompok orang berusia 100 tahun ini, dan berkata bahwa semua orang ini adalah anak-anak saya. Siapa yang akan percaya ya? Sangat jauh berbeda dari prinsip kebenaran. Maka Bodhisattva Maitreya menggunakan perumpamaan ini untuk mengungkapkan prinsip kebenaran yang sulit mereka percayai dan memohon penjelasan dari Buddha. Sang Buddha, Anda mengatakan begitu banyak para makhluk adalah yang Buddha bimbing. Semua orang merasa begini. Sang Buddha, Anda baru mencapai kebudaan, pelatihan diri 11 tahun lalu, sampai saat mencapai kesadaran. Kemudian, membabarkan Dharma baru 40 tahun lebih. Dalam masa waktu ini, bisa membimbing begitu banyak orang. Bagaimana kami bisa mempercayainya? Tanya jawab seperti ini. Kita seharusnya mesti sangat bersungguh hati menyimaknya dan merenungkan isi hati dari orang yang tidak dapat mempercayainya. Bagaimana sebenarnya menjelaskan prinsip kebenaran? Bisa menjelaskan prinsip kebenaran agar mereka percaya. Bukan hanya percaya, harus sampai mereka menghayatinya. Butuh waktu agar mereka dapat memahaminya. Ini sebenarnya sangat tidak mudah. Namun dalam waktu ini, Bodhisattva Maitreya juga mengatakan demikian. Sebenarnya kami semua sangat mempercayai Sang Buddha, karakter Sang Buddha dan perkataan yang dikatakan Sang Buddha. Setiap kata adalah benar, setiap kata adalah nyata. Hanya saja, tiba-tiba berdatangan begitu banyak bodhisattva. Pencapaian dari para bodhisattva ini membuat orang merasa takjub tak terbayangkan. Jumlah dan pencapaian dari para bodhisattva ini adalah demikian besar. Jadi, bila dikatakan bahwa mereka semua adalah orang yang telah dibimbing dan diselamatkan Sang Buddha, ini sulit untuk diterima. Kalau tidak, kita semua pasti percaya akan Dharma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi, Sang Buddha mengingatkan kita sampai 3 kali, 4 kali, kamu harus percaya bahwa Buddha menyatakan yang sebenarnya dan tidak berkata dusta. Apa yang saya ajarkan adalah Dharma sejati. Ini yang berulang kali dikatakan Buddha. Untuk keempat kalinya, Buddha masih mengingatkan mereka seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin saya ajari, saya akan mengajarimu. Tapi, kamu harus punya keyakinan. Kita dapat melihat bab panjang usia Tathagata. Dia harus diuji sebagai bukti nyata untuk diperlihatkan kepada orang lain. Jika tidak, pada bab panjang usia Tathagata, ukuran dan panjang usia adalah sangat abstrak dalam hal waktu. Waktu terus berjalan, detik demi detik, diakumulasi hingga menjadi jangka waktu yang panjang. Usia kita tidak lebih dari sebuah angka. Jika kita ingin membicarakan angka yang lebih besar, angka yang sangat besar dapat ditemukan dalam sutra. Angkanya sebesar pasir di Sungai Gangga, terakumulasi terus-menerus. Ahli matematika ataupun muridnya tidak dapat menghitung jumlah ini. Bukankah ini juga sangat abstrak?
Ukuran tidak mungkin untuk dibandingkan atau diukur. Seperti alam semesta, luas tak terbatas. Bagaimana dapat mengukur ruangan dari alam semesta? Sebenarnya berapa besar? Sangat sulit. Seperti mengukur pencerahan agung dengan kekosongan sejati dari Buddha. Sifat hakiki dari lautan kebijaksanaan Sang Buddha yang tak terbatas. Beliau memiliki pencerahan agung demikian, yang dapat membuat para makhluk mengetahui bahwa Anda juga memiliki. Sang Buddha punya, Anda juga punya. Lihatlah, ada berapa banyak orang yang memiliki kebijaksanaan di dunia. Yang diketahui mereka ada seberapa banyak. Sangat banyak. Mereka adalah para ahli. Di dunia ini mereka adalah ahlinya. Maka mereka melakukan penelitian. Para profesor dan dosen ini mempunyai kemampuan untuk mengajari orang lain. Apa yang mereka ketahui hanyalah yang sehubungan dengan keahlian mereka. Sebaliknya, Sang Buddha memahami secara jelas segala prinsip kebenaran di alam semesta demi untuk menjelaskan lamanya waktu kepada kita, menjelaskan ukuran waktu, untuk menjelaskan kepada kita ukuran panjang usia. Bukankah hal yang mudah untuk dilakukan? Konsep ini dimaksudkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Sang Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva bukan hanya sekedar mengajarkan teori, untuk kita sekedar mendengarkan saja. Bukan demikian. Ajarannya adalah nyata. Kenyataan di dunia adalah penderitaan dan sebab penderitaan. Prinsip kebenaran dari penderitaan dan sebab penderitaan ini kita telah mengerti melalui penjelasan Sang Buddha kepada kita. Kehidupan kita dipenuhi penderitaan. Kita sudah melihat penderitaan tersebut dan juga sudah mengalaminya. Sama seperti penderitaan di daerah Sierra Leone, melihat kondisi dan kehidupan orang-orang di sana, melihat bagaimana cara berpikir mereka, melihat situasi kehidupan mereka. Kondisi seperti ini tidak akan ditemukan di kehidupan kita. Sangat sulit membayangkan hidup dengan kondisi lingkungan seperti mereka. Mengapa kondisi mereka begitu menderita? Sierra Leone adalah tempat penambangan batu permata. Di sanalah ditemukan adanya batu pertama. Ini menimbulkan hati yang penuh dengan ketamakan. Ketamakan ini menyulut pertikaian dan peperangan. 11 tahun peperangan sangat merugikan banyak orang. Yang pertama dirugikan adalah manusia. 200.000 jiwa manusia. Peperangan 11 tahun ini terjadi dalam masa yang belum lama, dimulai dari tahun 1991 yang berkelanjutan selama 11 tahun lamanya. Perang saudara ini mengakibatkan mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Masih ada lagi, berturut-turut ada bencana alam. Karena di dalam tambang gunung ada banyak permata, penambangan berlebihan yang menyebabkan bumi mengalami kerusakan yang berlebihan. Sehingga beberapa tahun terakhir ini terjadi banyak bencana. Angin dan air, gunung-gunung ini, rumah-rumah penduduk di gunung ini tidak tahan hujan lebat dan tanah longsor yang menyebabkan banyak orang tertimbun. Di saat ini, tahun 2017, pada akhir bulan Agustus, hujan lebat ini menyebabkan tanah longsor. Lebih dari 1.000 orang tertimbun atau terkubur. Mencari terus-menerus, yang mereka temukan adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ada seorang anak berumur 4 tahun, sekarang menjadi yatim piatu. Keluarganya 9 orang tertimbun semua. Tinggal anak yatim piatu ini yang dirawat oleh badan amal. Ada seorang anak muda, satu keluarga berjumlah 11 orang tertimbun semua. Anak muda ini tertimbun selama 3 hari baru ditemukan atau tertolong. Sekarang hidup sendirian. Di Amerika,
kita insan ceci di Sierra Leone juga ada yang bernama Mr. Pak Sie Kong Ta. Beliau adalah seorang konselor psikologi. Beliau juga datang ke sana untuk memberi konseling kepada mereka-mereka yang terluka, yang membicarakan tentang keluguan seorang anak kecil, membicarakan tentang penderitaan seorang anak muda. Beliau tidak dapat menahan emosi. Tragedi seperti ini, anak kecil seperti ini mudah ditemukan, ada di mana-mana. Inilah penderitaan akibat berlian yang ditemukan di tempat itu. Banyak orang yang tertarik untuk memperebutkannya, pergi menambang secara berlebihan dan memicu perang saudara. Hal ini telah menyebabkan begitu banyak bencana yang disebabkan oleh manusia, menyebabkan terjadinya bencana alam. Ada begitu banyak penderitaan akibat hal ini. Pikirkan, ini disebut kehidupan. Terdapat penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ketidaktahuan dan penderitaan saling menuntun satu sama lain. Keduanya menimbulkan bencana dan kerusakan yang besar. Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana cara melalui kebenaran dari lenyapnya sebab penderitaan. Prinsip untuk melenyapkan penderitaan. Lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kebenaran adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Bagaimana kita menghilangkan penderitaan ini? Dengan melenyapkan sebab penderitaan. Sebab penderitaan adalah perselisihan. Berlian itu asalnya di dalam tanah. Ketika orang menemukannya, mereka tidak boleh berebut. Mereka harus membiarkannya tenang di alam. Mengapa mereka harus memperebutkannya? Ketika mereka berebut, hal ini mengakibatkan bencana yang disebabkan oleh manusia. Ketika mereka berebut, gunung, sungai, dan alam menjadi rusak. Pegunungan sekarang tidak tahan terhadap hujan lebat. Lihat, ketika hujan lebat datang, terjadi tanah longsor yang mengubur begitu banyak orang. Ini adalah penderitaan dari sebab penderitaan. Karena demikian, Buddha harus mengajarkan banyak prinsip kebenaran agar kita bisa memperoleh jalan menuju pembebasan. Psikiater melakukan konseling psikoterapis. Apakah ada efektif pada akhirnya? Tuan Xie ini juga berkata, cara yang terbaik adalah membimbingnya untuk menjadi relawan. Jangan membiarkan dia berdiam diri dan berimajinasi yang tidak realistis. Harus membimbing dia menjadi relawan. Prinsip yang sama, dunia kita penuh dengan kerisauan dan kebodohan. Setiap orang harus membuka pintu hati mereka, masuk ke kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi. Jangan suka memperhitungkan. Bersumbangsi tanpa pamrih dan senantiasa bersyukur. Jalan Bodhisattva ini harus kembali pada lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki sifat. Lautan kebijaksanaan Sang Buddha adalah tak terhingga dan tak terbatas. Batin kita merangkul alam semesta, tiada batas dan bertepi. Buddha bisa meliputi, kita juga bisa. Ini mungkin bisa terjadi pada setiap orang. Hanya saja, kita setiap orang masih ditutupi oleh lapisan kebodohan dan kerisauan. Kita manusia memperhitungkan keuntungan dan kerugian dengan orang lain. Jika kita bisa melenyapkan semua kerisauan ini, bukankah ini adalah lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki sifat? Adalah tak terhingga dan tak terbatas. Betul, apakah ini sulit? Mencapai kebudayaan tidaklah sulit. Memahami Dharma juga tidak sulit. Jadi, Dharma dari pembebasan memenuhi seluruh alam semesta. Jika kerisauan kita telah dilenyapkan, maka sifat hakiki tatata kita terbebas dari cangkangnya.
menyatu dengan sifat pencerahan yang disampaikan oleh Buddha, menyatu dengan prinsip kebenaran alam semesta. Ini disebut sifat pencerahan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati. Dalam naskah sutra, ada bagian naskah yang demikian. Buddha berkata demikian. Dalam naskah dari bab panjang usia Tathagata disebutkan, kekuatan kebijaksanaanku adalah demikian. Cahaya kebijaksanaanku menerangi tak terhingga. Panjang usiaku mencapai kalpa tak terhitung. Ini diperoleh dari pelatihan untuk jangka waktu yang lama. Kita dapat menghayati panjang usiaku mencapai kalpa tak terhitung. Inilah kebijaksanaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Kita harus membangkitkan sifat hakiki kita. Kebijaksanaan bagaikan cahaya yang bersinar terang, sehingga kita dapat melihat ruang gelap dari masa ribuan tahun. Satu cahaya disinari oleh satu obor, sehingga ruang tersebut dapat bersinar terang. Inilah yang dikatakan Buddha. Kekuatan kebijaksanaan beliau seperti demikian, yaitu lautan kebijaksanaan yang tersadarkan. Dikarenakan beliau sudah menghayati seluruhnya dan juga memahami segala kebijaksanaan. Semua ini membutuhkan waktu sangat panjang, masa kalpa yang panjang. Ini diperoleh dari pelatihan untuk jangka waktu yang lama. Inilah perbedaan melakukan misi di dunia. Ini diperoleh dari pelatihan untuk jangka waktu yang lama. Untuk jangka panjang bukan saja di dalam kehidupan sekarang. Dharma terkondisi yang bajik, harus terus-menerus datang dan kembali ke tengah masyarakat. Ini adalah aspek jejak, tidak berhenti datang dan kembali, masuk dan keluar. Kita harus melakukan hingga kondisi demikian. Pintu ini dapat dimasuki dengan mudah, datang dan kembali terus terakumulasi. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Tidak berhenti mengakumulasi, cahaya kebijaksanaan akan bersinar tanpa batas. Panjang usiaku mencapai kalpa tak terhitung. Tubuh Dharma, tubuh kenikmatan, dan tubuh transformasi dalam beberapa hari ini. Yang saya jelaskan mengenai 3 tubuh atau trikaya, dikarenakan kita membutuhkannya untuk bersumbangsi di dunia. Waktu yang dibutuhkan juga sangat panjang, sehingga semua orang harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu Bhagavan tahu kalau para bodhisattva itu tidak akan berhenti setelah 3 kali memohon. Lalu berkata, engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat tentang kemampuan gaib yang rahasia dari Tathagata. Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Sekarang sudah mau memasuki bab panjang usia Tathagata. Jadi, kita perlu sangat memahami sifat Buddha adalah demikian. Sedemikian terbukanya. Di dalamnya sangatlah menakjubkan. Jadi, Sang Buddha memiliki 3 kali, bukan hanya 3 kali, bahkan 4 kali. Karena mengundang bodhisattva sebanyak 3 kali. Sang Buddha memberikan pesan dan memberikan pengajaran sebanyak 3 kali. Kalian mau mendengarkan Dharma, tentu kalian juga perlu yakin, percaya dan menerima kata-kata kebenaran dari Sang Buddha. Kebenaran yang sesungguhnya. Kalian harus bersungguh-sungguh mendengarkan. Perlu mendengar dengan seksama, mendengar dengan serius, tanpa adanya keraguan, terus-menerus memberikan pengajaran. Sebelumnya juga sudah dijelaskan, tidak hanya sebanyak 3 kali. Terakhir Bodhisattva Maitreya masih berkata kepada Sang Buddha, kita harus percaya, semua orang perlu menyesuaikan sifat mereka, mengungkapkan rasa hormat tersebut dengan sifat yang mempercayai,
Jadi yang keempat kali, berikutnya Bodhisattva Maitreya masih mengatakan, saya hanya ingin mengatakan, saya sangat menghormati, mempercayai semua kata-kata dari Sang Buddha. Ini adalah yang keempat kalinya. Kemudian ada bagian sutra ini yang diucapkan oleh Buddha. Sang Buddha juga lalu berkata, engkau sekalian hendaknya mendengarkan dengan cermat. Ini adalah pengingat lain bagi mereka. Bersikaplah sangat bijaksana, sangat berhati-hati, sangat penuh perhatian dan dengarkan dengan baik. Terlebih lagi, sutra tersebut berbicara tentang kemampuan gaib yang rahasia. Kami telah menjelaskannya apa artinya rahasia. Faktanya, hanya Sang Buddha yang dapat mengalaminya, seperti yang kami katakan sebelumnya. Inilah samudera kebijaksanaan hakiki Sang Buddha. Inilah lautan kebijaksanaan yang tercerahkan, yang diwujudkan oleh Sang Buddha melalui tinta debu kalpa, datang untuk melayani di antara orang-orang. Setelah mengalami hal ini, hanya Sang Buddha yang jelas memahami hal ini. Beginilah cara saya menyadari hal-hal ini satu persatu. Sekarang saya akan memberitahu kalian tentang hal itu. Tanpa syarat apapun, aku sudah memahaminya, sedangkan kalian belum. Jadi, kalian harus yakin akan hal itu, karena saya pernah mengalaminya. Sedangkan kalian belum mengetahuinya. Ini disebut rahasia. Hanya saya yang mampu memahaminya. Semua Buddha pernah mengalami hal ini. Mereka yang telah mencapai keadaan ini telah memahaminya. Inilah misteri yang tersembunyi dalam diri semua Buddha. Semua Buddha telah memahami hal ini, tapi rata-rata orang belum bisa memahaminya. Jadi, sekarang kalian harus mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa ada keraguan dalam pikiran semuanya. Setelah ini, bagian sutra mengatakan, di seluruh dunia, para dewa, manusia, dan asura semuanya menyebutkan bahwa Buddha Sakyamuni sekarang meninggalkan istana Sakya dan pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Dalam bacaan sutra ini, Sang Buddha kembali menjelaskan, keraguanmu sekarang adalah karena hanya melihat apa yang dekat, jejak yang dekat. Kami hilang. Kami melekat pada jejak yang dekat dan meragukan yang pokok yang jauh. Saya telah menjelaskan ini selama beberapa hari. Jadi, kita terikat pada yang dekat dan meragukan yang jauh. Sekarang, dia mengatakan hal itu kepada semua orang. Kita harus keluar dari kemelekatan. Menceritakan bagaimana keluar dari kemelekatan pada jejak yang dekat. Buddha dalam 3 masa memiliki 3 tubuh. Selama semua masa itu, rahasia ini tidak diwariskan. Itu sebabnya semua dewa, manusia, dan asura mengatakan kalau Buddha Sakyamuni baru memperoleh 3 tubuh ini di bawah pohon Bodhi. Makanya mereka melekat pada jejak yang dekat dan meragukan pokok yang jauh. Kita harus mengatasi keterikatan ini. Kita melekat pada jejak yang dekat dan meragukan pokok yang jauh. Orang-orang melekat pada yang dekat, yang merupakan masa hidup Sang Buddha saat ini. Bagaimana dia terlibat dalam latihan spiritual dan bertapa selama total 11 tahun. Namun dia mengajarkan Dharma kurang dari 50 tahun. Semua orang terikat pada konsep tahun ini, tahun dalam kehidupan ini, waktu yang Buddha habiskan dalam kehidupan ini. Sebenarnya, Buddha dalam 3 masa memiliki 3 tubuh. 3 masa yang ingin dibicarakan mengenai 3 dunia adalah dunia yang tidak terhingga pada masa lampau, masih terdapat 1 dunia masa sekarang, masih terdapat
masa mendatang yang tidak terhingga. Oleh karena itu, Anda semua masih melekat. Satu periode masa sekarang. Mereka tidak memikirkan dan tidak mendengarkan. Seluruh yang dibicarakan kalpa sebanyak butiran debu pada masa lampau, dunia yang tidak terhingga pada masa lampau, ini sudah berlalu sangat lama. Terutama dunia setelah sekarang. Masih terdapat dunia yang tidak terhingga. Oleh karena itu, bukan hanya kemelekatan, hanya satu kehidupan ini, selama dekade belakangan ini, seharusnya memikirkan masa lampau, sekarang, dan mendatang. Itu merupakan 3 masa memiliki 3 tubuh. Sama juga halnya, setiap dunia merupakan tubuh Dharma, tubuh kenikmatan, dan tubuh transformasi. Tubuh Dharma adalah kekal pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Tidak lahir dan tidak moksa dari masa lalu hingga sekarang. Ini merupakan prinsip sesungguhnya. Bagaimana dengan tubuh kenikmatan? Yaitu bagaimana Buddha membina diri yang dapat Anda saksikan proses dan masa lalu dalam mencapai kebuddhaan. Menggunakan fungsi tubuh kenikmatan pada masa hidupnya. Bagaimana dengan tubuh transformasi, yaitu bertransformasi kepada prinsip tersebut, menggunakan tubuh jasmani tersebut. Semangat dan filosofi untuk membina dan mendidik 3 tubuh ini. Pada masa lampau menggunakan ini, sekarang juga menggunakan. Demikian juga pada masa mendatang juga menggunakannya. 3 tubuh. Maka selama semua masa itu, rahasia ini tidak diwariskan. Di dalam proses ini, setiap individu, setiap perasaan, semuanya hanya milik sendiri. Kamu bukan saya bukan kamu. Saya kasih tahu kamu, sangat senang, sangat senang. Senang itu penampilannya seperti apa? Kamu tidak dapat merasakannya. Iya, kita masing-masing tidak dapat memahaminya. Perasaan yang dikatakan, apa dapat kita rasakan? Maka bagaimana cara membabarkannya? Mau membahas orang yang sungguh-sungguh mendengarkan dan menerima Dharma. Apakah diri kita bersedia untuk mengalaminya? Kalian telah mengalaminya. Maka diri sendiri sudah mendapatkan sesuatu. Maka selama semua masa itu, rahasia ini tidak diwariskan, tidak dapat dibabarkan. Intinya, akan terus dibabarkan untuk kalian dengarkan. Diri kalian sendiri perlu untuk melakukan dan mengalaminya dengan badan jasmani. Itu sebabnya semua dewa, manusia, dan asura, apakah itu adalah alam surga, ataupun alam manusia, ataupun asura, mengatakan kalau Buddha Sakyamuni baru memperoleh 3 tubuh ini di bawah pohon Bodhi. Semua orang mengira jika Sang Buddha mengatakan 3 tubuh adalah diperoleh di kehidupan ini. Semuanya melekat pada kehidupan ini. Ini adalah prinsip kebenaran dari Buddha. Sebelumnya sudah mengatakan begitu banyak tidak tersampaikan, tidak dirasakan. Oleh karena itu tidak diwariskan. Buddha sudah mengatakan begitu banyak, juga belum dirasakan. Dewa dan manusia dan asura masih memiliki keraguan. Hal ini adalah mengatakan, Buddha di kehidupan ini meninggalkan istana untuk membina diri, hingga tiba di kota Gaya, duduk di ladang pencapaian pencerahan Bodhimanda, menatap bintang terang di langit menjelang pagi, telah mencapai kebuddhaan. Dengan demikian memperoleh 3 tubuh, tubuh Dharma atau Dharmakaya, tubuh balasan atau Sambhogakaya, tubuh perubahan atau Nirmana Kaya. Sebenarnya bukan demikian. Tetapi semua orang mengira adalah seperti ini. Melekat padanya, melekat pada beberapa puluh tahun ini. Jadi yang diragukan
harus membicarakan masa lalu dari masa lalu. Semua orang memiliki keraguan. Benarkah ada masa lalu seperti ini? Tidak bisa dilihat karena malu awam tidak mampu memahami masa lalu. Sama seperti kita sedang membicarakan leluhur dari leluhur-leluhur kita. Kita melihatnya. Leluhur dari leluhur kita. Apakah kita tidak punya leluhur dari leluhur kita? Pasti ada. Namun, terus melekat pada hanya di saat ini. Ini adalah tidak meyakini, maka akan membangkitkan keraguan. Jadi di seluruh dunia, para dewa, manusia, dan asura semuanya menyebutkan, di dunia ini, dunia waktu bermakna waktu. Dunia ruang bermakna batas ruang. Jadi dunia sudah mencakup waktu dan ruang. Sebuah wilayah yang besar disebut dengan dunia. Jadi di seluruh dunia sudah mencakup dewa, manusia, asura. Para makhluk ini mengira waktu Buddha seperti ini hanyalah puluhan tahun. Sehingga Buddha Sakyamuni sekarang meninggalkan istana Sakya. Sakyamuni yang membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar meninggalkan istana dari Raja Suddhodana dari suku Sakya. Semuanya mengira pada waktu itu Buddha meninggalkan istana Sakya. Sampai pada saat membabarkan Dharma di tempat pelatihan Sakyamuni yang membabarkan sutra teratai di puncak burung nasar. Puncak burung nasar juga merupakan tempat pelatihan, tempat di mana Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Dari pohon Bodhi yang merupakan tempat mencapai kebudaan, sampai pada tempat membabarkan sutra teratai. Kejadian-kejadian ini hanyalah mengelilingi tempat-tempat ini saja, dan ayah Buddha Sakyamuni yang bernama Raja Suddhodana, tempat kelahiran Buddha berada di dalam istana. Semua orang masih melekat pada hal-hal tersebut, sehingga di India pada saat ini terdapat banyak jejak sejarah. Jejak sejarah di istana atau Taman Lumbini tempat Buddha lahir dan lain-lain. Jejak sejarah tersebut masih ada. Hal ini membuktikan di tengah umat manusia, di atas dunia ini, pernah ada figur demikian yang terlahir di dunia. Waktu telah berjalan 2500 tahun lebih. Jadi semuanya mengira Buddha meninggalkan istana Sakya, pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Pergi ke suatu tempat waktu itu, duduk di bawah pohon Bodhi dan menampakkan tercapainya pencerahan sempurna. Ini disebut duduk di Bodhimanda. Kita telah mengerti dengan jelas semua hal ini. Sebelumnya juga telah dikatakan bahwa kita telah jelas akan hal ini. Dia meninggalkan istana dan menuju ke kota Gaya. Di hutan itu, di tempat itu, duduk di bawah pohon Bodhi dan melihat bintang-bintang terang di langit malam. Sebelumnya kita telah membicarakan ini. Maka pergi ke suatu tempat waktu itu. Di tempat ini, tempat pelatihan yang tidak jauh dari kota Gaya, mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Di tempat tersebut, dia mencapai penerangan. Oleh sebab itu, tempat dia pergi mulai dari istana hingga tempat mencapai kebudaan, terus-menerus hingga dia membabarkan sutra teratai, maka dia menampakkan tercapainya pencerahan sempurna. Ini disebut duduk di Bodhimanda. Dia mulai mengajar Dharma di mana-mana. Membicarakan tiga tubuh sekalian, semuanya adalah satu Buddha, tiada wujud tersendiri. Sebab tiga tubuh sebetulnya adalah satu tubuh. Jika ingin disebutkan secara tersendiri, boleh dibagi menjadi
tubuh perubahan dan tubuh sejati. Dua jenis tubuh ini membicarakan tiga tubuh sekalian. Tubuh Dharma atau Dharmakaya, tubuh balasan atau Sambhogakaya, tubuh perubahan atau Nirmanakaya. Sebenarnya semuanya adalah satu Buddha. Kita telah menjelaskan ini sebelumnya. Tiada wujud tersendiri. Inilah caranya. Buddha Dharma kembali adalah satu prinsip. Sebab tiga tubuh sebetulnya adalah satu tubuh. Maka jika ingin disebutkan secara tersendiri, boleh dibagi menjadi tubuh perubahan dan tubuh sejati. Dua jenis tubuh ini, tubuh perubahan adalah bagi para praktisi dari dua kendaraan dan makhluk awam, menampakkan tiga jenis tubuh transformasi. Inilah yang Sang Buddha lakukan untuk praktisi dua kendaraan dan makhluk awam ketika menampakkan wujud di dunia, sesuai dengan kapasitas masing-masing orang di dunia. Oleh sebab itu, ada yang berada di istana, meninggalkan istana, dan lain-lain, menampakkan di dunia, meninggalkan bukti di dunia, datang ke dunia sesuai dengan kapasitas para makhluk, menampakkan tiga jenis tubuh transformasi sesuai dengan kebutuhan para makhluk. Maka di tempat ini membabarkan Dharma. Kembali pada Dharma, tubuh Dharma, Dharmakaya. Maka semuanya adalah tubuh sejati sesuai dengan kapasitas dunia ini. Datang ke dunia ini menampakkan diri mengajar Dharma. Bagi para praktisi dari dua kendaraan dan makhluk awam, menampakkan tiga jenis tubuh transformasi. Semuanya adalah tubuh perubahan Nirmanakaya. Sedangkan tubuh Dharma, Dharmakaya, dan tubuh balasan Sambhogakaya dari Buddha adalah tubuh yang dinikmati sendiri. Semuanya adalah tubuh sejati. Jadi tubuh Dharma, Dharmakaya, dan tubuh balasan Sambhogakaya dari Buddha, yaitu tubuh yang dinikmati sendiri. Dharmakaya Sang Buddha harus dengan sungguh diperolehnya sendiri. Dharma diterima oleh kita sendiri dengan cara disebarkan kepada orang-orang untuk didengarkan. Kondisi pencerahan yang dicapai oleh Buddha tidak dapat dialami oleh kita semua. Hanya melalui pengalaman kita dapat menyadari. Jadi sebanyak apapun Dharma yang diajarkan, Dharma tidak berkurang. Namun kita sendiri yang harus menerima dan menerapkannya. Karena saya sendiri telah membahas begitu banyak Dharma, bukan hanya Dharma yang tidak berkurang dalam diri saya juga harus sangat bersyukur sebab dalam mengajarkan Dharma, saya juga dapat menerima dan menerapkannya. Bisakah semua orang menerimanya? Apakah Dharma ada bertumbuh dalam diri kita? Itulah yang dirasakan kita sendiri masing-masing. Yang dirasakan saya sendiri dapat saya terapkan sendiri. Saat kalian mendengarkannya, apakah dapat merasakan dan memanfaatkannya? Ini adalah pengalaman masing-masing orang. Jadi, tubuh yang dinikmati sendiri, semuanya adalah tubuh sejati. Tubuh sejati adalah Dharmakaya. Berikutnya, kemudian di antara tubuh kenikmatan, tubuh yang dinikmati oleh lainnya juga adalah tubuh perubahan atau Nirmanakaya. Namun bagi para bodhisattva pemula dan para praktisi dari dua kendaraan, tubuh yang dinikmati oleh lainnya juga disebut tubuh sejati. Meskipun kapasitas mereka berbeda-beda, apa yang dibabarkannya adalah sesuai untuk masing-masing. Saya mengatakan pada semua orang bila ada merasakannya, dia juga bisa menggunakannya. Satu kata yang sama, saya berkata pada semua orang. Perasaan semua orang berbeda. Perasaannya berbeda. Menggunakannya juga dengan cara berbeda. Mempunyai kesan batin. Satu persatu merasakannya.
Ini juga adalah tubuh yang dinikmati oleh lainnya. Juga adalah tubuh perubahan, menyesuaikan kapasitasnya sendiri. Pergi berbuat yang dinikmatinya sendiri. Namun bagi para bodhisatwa pemula dan para praktisi dari dua kendaraan, tubuh yang dinikmati oleh lainnya juga disebut tubuh sejati. Tubuh sejati adalah Dharma, yaitu setelah mengatakannya padamu, kamu sendiri merasakannya, berpadu bersama dengan Dharma ini. Perasaan kita sendiri bila berpadu bersama Dharma, inilah tubuh sejati. Meskipun kapasitas mereka berbeda-beda, kapasitas setiap orang walau berbeda, apa yang dibabarkannya adalah sesuai untuk masing-masing. Apa yang dibabarkan oleh semua hampir sama. Saudara sekalian, Dharma. Bila kita merangkum Dharma, Dharma adalah kebenaran sejati. Dharma kebenaran sejati, semua mengarah pada kebenaran sejati untuk membuka jalan. Setiap jalan pelatihan sampai pada tingkatan Buddha. Ini melihat pada penggunaan semua orang. Dharma didengar. Kita harus menjadikan Dharma ini bagaimana diterapkan dalam keseharian kita. Digunakan kita sendiri di antara orang. Bagaimana mengembangkannya dengan orang saling dinikmati, merasakan Dharma itu. Ini melihat dari kesungguhan hati semua orang. Benar, alam semesta adalah luas tak berbatas, sebagaimana pencerahan agung dengan kekosongan sejati, melalui kebenaran dari lenyapnya sebab penderitaan. Harus memperoleh jalan menuju pembebasan. Tingkatan ini hanya ada pada sifat semula lautan kebijaksanaan itu. Tak terhingga, tak bertepi yang dirasakannya. Orang lain tidak dapat menyebarkannya pada kalian. Sehingga harus senantiasa bersungguh hati.